Welcome to Satrio Mindset. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kesulitan yang ketiga untuk mendapatkan pekerjaan di masa depan bagi anak-anak muda zaman sekarang adalah gap generasi. Dunia kerja saat ini dipenuhi oleh para baby boomers dan generasi Z. Nah, ke depan nanti kalian akan memasuki dunia kerja seperti itu. Tetapi dengan adanya gap generasi yang membuat orang memiliki beda pandangan, beda sikap dan sebagainya, beda gaya hidup, itu akan menyulitkan satu konektivitas antara dunia kerja dengan gaya hidup anak-anak muda zaman sekarang. Terutama adalah yang berbeda adalah daya juang, daya tahan yang berbeda. Contohnya, orang-orang generasi yang lalu itu sangat sedikit memiliki media atau sangat sedikit memiliki wadah untuk mereka mencapai sebuah mimpi. Mereka harus berjuang sungguh-sungguh dari bawah, sekolah, bekerja, dan sebagainya untuk bisa masuk ke dalam sebuah kompetisi yang sangat ketat untuk meraih sebuah mimpi. Sebagai contoh, saat kita ada seseorang zaman dulu ingin menjadi seorang bintang film atau penyanyi atau ingin masuk ke dalam media televisi, itu saingannya sangat banyak sehingga mereka harus memiliki daya juang yang betul-betul mumpuni untuk mereka bersaing dengan banyak orang dan akhirnya berhasil masuk ke industri pertelevisian. Nah, itu tidak mudah pada waktu itu. Karena apa? Wadahnya sangat sedikit. Tetapi sekarang, untuk anak-anak muda zaman sekarang, setiap gadget kalian dan akun kalian itu bisa menjadi sebuah channel TV. Kalian bisa membuat konten, kalian bisa membuat apapun juga dengan mudah dan kalian lakukan di rumah. Dan tanpa bersaing dengan siapapun, kalian bisa lakukan posting konten itu dan kemudian jadilah itu sebuah media, sebuah panggung yang kalian miliki. Dan itu sangat mudah kalian lakukan, tidak seperti dulu. Kompetisi yang begitu sulit. Yang sekarang yang kita adu adalah konten. Kalau zaman dulu adalah bagaimana berjuang untuk masuk terlebih dahulu ke dunia pertelevisian atau radio. Tetapi sekarang semuanya sudah kalian bisa bikin sendiri di rumah. Nah, oleh sebab itu akan memunculkan generasi yang dalam tanda petik mudah. Segalanya dipermudah dengan teknologi. Sehingga daya juang, daya tahan untuk terus berjuang dan meraih itu berbeda dengan generasi yang lalu. Generasi sekarang mudah sekali menyerah. Itu kelemahannya, tetapi tidak semua. Saya percaya kalian bukan generasi seperti itu. Makanya ada generasi micin yang pengennya instan, semuanya enak, dinikmati dan selesai. Nah, juga ini membuat akan membuat seseorang memiliki daya juang yang sangat lemah. Bahkan bisa dikenali orang-orang zaman sekarang itu berbeda dengan zaman dulu. Zaman sekarang apalagi karena mendapatkannya mudah, mereka tidak memiliki loyalty yang kuat, loyalitas untuk bekerja di satu tempat dan mengabdi di sana. Tidak seperti generasi yang lalu. Karena meraihnya sulit, mereka pada saat menduduki posisi itu, mereka berusaha untuk tetap loyal di sana. Tetapi kalau generasi sekarang, karena banyaknya tawaran, banyaknya hal yang menyenangkan di sekitar dan bisa dipilih dengan mudah, makanya sulit untuk sebuah perusahaan mendapatkan sebuah loyalitas dari anak-anak generasi sekarang. Anak-anak generasi sekarang suka bekerja pindah. Dan itu membuat perusahaan akan sulit meng-hire atau merekrut generasi sekarang dalam jangka waktu yang panjang. Dan ini menjadi pertimbangan tersendiri bagi sebuah perusahaan. Anak-anak sekarang juga dipermudah dengan teknologi. Misalnya, kita masih berbicara tentang daya juang. Kalau zaman dulu untuk mendapatkan sesuatu, misalnya paling gampang lah, belanja atau beli makanan. Kita harus keluar terlebih dahulu, kita harus berjuang, kalau mungkin naik angkot dan sebagainya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi zaman sekarang semuanya sudah terkoneksi di gadget kalian. Dan kalian hanya bisa
duduk, pesan melalui online, dan kemudian semuanya diantar ke rumah dan begitu mudah. Inilah yang membuat kebiasaan-kebiasaan yang dibangun terus-menerus seperti ini akhirnya membuat anak-anak muda zaman sekarang cenderung, saya bilang cenderung untuk instan, dan pada saat menghadapi persoalan mereka tidak mau susah-susah, dan kemudian mereka akan mencari yang gampangnya saja, dan ini mungkin bagi perusahaan-perusahaan tertentu ini akan sulit untuk diterima. Kalian dipermudah dengan teknologi. Kalau zaman dulu orang ingin memiliki sebuah album atau jadi penyanyi, dia harus seleksi terlebih dahulu, ikut label, kemudian mencari studio rekaman, dan semuanya sulit. Pada waktu itu mereka memiliki kreativitas tetapi sangat terbatas aksesnya. Tetapi bagi kalian sekarang, kalian bisa berkreasi apapun. Kalian bisa menyanyi, kalian bisa membuat kreasi konten apapun. Kalian bisa sharekan itu sendiri melalui banyak media seperti Instagram, YouTube, bahkan TikTok, dan sebagainya. Itu bisa membuat sebuah panggung bagi kalian dengan begitu mudahnya. Itulah yang membuat kalian kadang-kadang merasa bahwa hidup ini terlalu mudah. Jadi pada saat ada persoalan yang sulit, kalian sulit untuk bisa menghadapinya dan berusaha untuk menghindar mencari kemudahan yang lain. Dan ini membuat seseorang dalam sebuah konteks pekerjaan itu akan tidak memiliki daya tahan yang kuat. Yaitu pada saat bekerja dan mengalami masalah, memilih untuk mencari solusinya bukan menyelesaikan masalah tetapi menghindar dan kemudian pindah pekerjaan. Ini menyulitkan perusahaan-perusahaan yang ada.